Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari UPT SMA Negeri 5 Bulukumba. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata pelajaran biologi dengan guru mapel Ibu Andis Selastri SPDS Kes. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja kita saksikan video presentasi dari kami. Saya sendiri Kusmordani Zainuddin dengan NIS 198053. Kemudian ada Andik Nita Harfianti dengan NIS 197968, Ahmad Ardiansyah 197938, Zazkia Ramadhani 198196, Nurul Jihad 198126, Putri Permadani 198139, dan Nurfika Reskianti 198109. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang alat indera yakni pendengaran dan keseimbangan atau telinga. Sistem indera. Sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsangan atau reseptor. Alat indera adalah reseptor yang peka terhadap rangsangan dan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Alat indera pada manusia terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, serta kulit. Manusia pasti tidak pernah terlepas yang namanya alat pendengaran. Nah, telinga berfungsi sebagai indera pendengar atau fonoreseptor dan pendeteksi keseimbangan atau equilibrium. Reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit. Struktur telinga. Pada struktur telinga ada 3 bagian utama dari telinga, yakni telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga, di mana daun telinga merupakan corong penampung gelombang suara dari luar dan liang telinga berfungsi untuk mengkonsentrasikan gelombang suara tersebut. Di sepanjang saluran telinga terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi sebagai penghalang serangga dan debu. Di dalam telinga terdapat tahi kuping atau kotoran kuping yang memiliki fungsi tersendiri, yakni menjerat dan mencegah terjadinya infeksi, terutama ketika kita berenang di air yang kurang bersih. Jadi tahi kuping juga memiliki fungsi. Kemudian telinga tengah. Pada telinga bagian tengah ini terdapat beberapa tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Telinga tengah dihubungkan dengan mulut oleh saluran Eustachius, di mana saluran Eustachius ini merupakan saluran penghubung antara telinga tengah dan rongga farinks. Saluran Eustachius memiliki fungsi yakni menyeimbangkan tekanan udara pada telinga tengah dan telinga luar. Dan yang terakhir adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari alat keseimbangan dan organ pendengaran. Pada organ pendengaran ini ada yang namanya jendela oval yang merupakan penghubung antara telinga tengah dan telinga dalam. Dan ada yang namanya koklea yang di dalamnya terdapat sel korti yang merupakan indera pendengaran. Koklea ini berisi cairan limfa yang bertugas untuk melindunginya ketika terjadi goncangan yang sangat kuat. Alat keseimbangan. Pada alat keseimbangan terdapat yang namanya kanalis semisirkulastris yang memantau keseimbangan dinamis sewaktu tubuh sedang melakukan pergerakan atau tubuh dalam keadaan bergerak, dan ada vestibulum yang terdiri dari sulcus dan utriculus yang berfungsi untuk mengirim signal ke otak atau mengirim berita ke otak tentang posisi tubuh sewaktu tubuh dalam keadaan tidak bergerak atau dalam keadaan diam. Selanjutnya, mengenai struktur fonoreseptor pada telinga. Nah, kita bisa melihat di gambar. Di situ ada sel rambut, kemudian ada membran tektorial. Dan kita akan membahas jalannya rangsangan berupa suara ke otak. Yang pertama, getaran suara dari luar masuk melalui daun telinga, saluran telinga, membran timpani, dan tulang pendengaran atau martil, landasan, dan sanggurdi. Yang kedua, getaran kemudian diterima tingkap oval dan masuk ke skala vestibular dan kemudian melingkari koklea sampai menuju skala timpani dan keluar melalui tingkap bulat. Yang ketiga,
Gerakan di atas menyebabkan membran basiler bergerak dan menyebabkan sel rambut pada organ korti bersentuhan dengan membran tektorial. Yang keempat, sel-sel reseptor kemudian mengirim impuls ke saraf auditori, lalu ke lobus temporalis otak untuk diinterpretasikan sebagai suara. Selanjutnya, jalannya rangsangan berupa suara otak. Getaran suara dari luar masuk melalui daun telinga, saluran telinga, membran timpani, dan tulang pendengaran. Getaran kemudian diterima tingkap opal dan masuk ke skala vertibular dan kemudian melingkari koklea sampai menuju skala timpani dan keluar melalui tingkap bulat. Getaran di atas menyebabkan membran basilar bergetar dan menyebabkan sel rambut pada organ kortil bersentuhan dengan membran tektorial. Sel-sel reseptor kemudian mengirim impuls ke saraf auditori 8, lalu ke lobus temporalis otak untuk diintrospeksikan menjadi suara. Selanjutnya, struktur reseptor keseimbangan pada telinga. 1. Kupula pada kanal semisikuler. Kanal semisikuler adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Terdapat sel-sel rambut yang peka terhadap gerakan memutar kepala. Sel-sel rambut ini berfungsi sebagai reseptor dan dinamakan krista. Krista terbenam dalam suatu zat seperti gelatin yang disebut kupula. Arah gerakan kupula berlawanan dengan arah gerakan kepala. Apabila kepala hendak bergerak, cairan yang ada di dalam kanal akan ikut bergerak, memindahkan rambut-rambut halus di dalamnya. Pergerakan rambut-rambut ini kemudian akan mengirimkan informasi kepada saraf vestibular di otak. Setelah menerima informasi tersebut, otak kemudian akan menginterpretasikan sinyal ini dan mengirimkan informasi ke otot untuk menyesuaikan sehingga tubuh berada di posisi seimbang. 2. Makula pada vestibula. Terdapat batu otolit dan sel-sel rambut yang peka terhadap gerakan vertikal kepala berdasarkan gaya gravitasi. Perubahan kepala yang menimbulkan tarikan gravitasi menyebabkan akan menyampaikan impuls saraf ke cabang vestibula dari saraf vestibulokoklear yang terdapat pada bagian dasar sel-sel tersebut, yang akan meneruskan impuls saraf tersebut ke pusat keseimbangan otak. Ketika kepala miring ke arah selain vertikal, rambut akan menekuk sesuai kemiringan karena gaya gravitasi dan akan mengalami depolarisasi atau hiperpolarisasi sesuai kemiringannya. Ya baiklah, selanjutnya kita akan membahas mekanisme suara. Dari gelombang suara menuju lubang telinga dan akan memfokuskan suara sehingga dapat menggetarkan membran timpani. Selanjutnya, tulang pendengaran yang menempel pada membran timpani bergetar kemudian ditransmisikan lagi ke jendela oval. Selanjutnya ke koklea. Di sini terjadi proses transduksi. Kemudian cairan yang ada pada koklea juga bergetar karena merupakan cairan limfa dalam koklea dan akan menggetarkan organ korti kemudian menuju otak lobus temporalis dan akhirnya suara dapat terdengar. Saya akan menjelaskan materi gangguan dan kerusakan pada telinga. Yang pertama, tuli. Tuli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tuli konduktif berarti gangguan pengiriman gendang telinga ke telinga dalam yang sifatnya sementara disebabkan oleh sumbatan lilin telinga dan kerusakan gendang telinga. Yang kedua, tuli sensorioneural yang berarti penurunan fungsi koklea karena manusia yang biasanya tidak dapat disembuhkan. Yang kedua, vertigo. Vertigo berarti sensasi gerakan palsu dan rasa berputar disertai mual dan muntah. Gangguan organ keseimbangan sering terjadi secara tiba-tiba. Yang ketiga, tinnitus berarti sensasi bunyi yang berasal dari dalam telinga sendiri meliputi deringan, dengungan, siulan, auman atau bisikan dapat terjadi tanpa sebab yang jelas yang dihubungkan dengan kelainan telinga tertentu. Dari materi yang telah teman-teman saya sampaikan, maka kesimpulan yang dapat saya petik dari materi pendengaran dan keseimbangan atau telinga yaitu
Seperti yang kita ketahui, telinga manusia adalah organ vital dari sistem sensori tubuh. Telinga merupakan organ sistem pendengaran yang bertanggung jawab untuk indera pendengaran. 3 bagian utama dari telinga, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Kerja dari telinga manusia adalah sedemikian rupa sehingga gelombang suara melakukan perjalanan dari telinga bagian luar ke telinga bagian tengah, yang kemudian diteruskan ke telinga bagian dalam.